Halo Fitness Mania, selamat datang di Rai Fitness Bandung ya. Kali ini saya akan membahas satu otot ya. Jadi kalau teman-teman kita sudah memahami betapa pentingnya otot sebagai salah satu yang namanya generator daripada metabolisme kita, juga mungkin juga arguably as a endocrine system juga hubungannya dengan respon tubuh terhadap berbagai hormon. Nah, otot kalau kita berbicara bagaimana mempertahankannya, maka kita berbicara tentang latihan pengencangan otot rangka itu sendiri. Nah, pengencangan otot rangka itu sendiri kalau kita berbicara body part, paling banyak itu ada di kaki sama ada di back, teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan bahas tentang latihan backnya sendiri ya. Latihan back terbagi dua. Jadi ada yang sifatnya rowing. Rowing itu artinya dia, kalau mungkin dari kata row itu ibaratnya kayak mengayun gitu ya, gerakannya seperti ini. Tapi ada juga yang gerakannya yang namanya pulling, artinya mengangkat. Nah, mungkin kalau yang paling populer itu kalau kita berbicara mengangkat itu adalah mengangkat tubuh kita, pull up gitu ya, mengangkat ke atas atau dikenal dengan namanya chin up. Jadi chinnya dikenain ke atas. Nah, cuma problemnya dengan pull up dan chin up ini nggak semua orang bisa melakukannya karena kadang-kadang harus mengangkat beban itu terlalu berat sekali. Yang diangkat itu adalah beban tubuhnya. Yuk kita biar variasi aja ya, biar teman-teman tahu chin up itu seperti apa sih. Nih ya, sini teman-teman lihat. Jadi kalau kita melakukan aktivitas yang namanya pull up ya, kita bisa dengan menggunakan yang namanya jarak tangan, bisa lebar, bisa sedang, bisa sempit. Saya lakukan dulu, nanti saya jelaskan ya. Oke teman-teman, yuk kita lihatnya dari pelajaran yang sederhana di sini. Kesatu, teman-teman lihat saya pegangannya lebar. Ketika saya pegangannya lebar, yang terkena adalah ototnya, bukan cuma otot latissimus dorsi atau otot punggung saya yang kena, tapi juga saya terkena ototnya juga, otot bahu bagian belakang juga ikut terlibat, yang namanya posterior deltoids. Dan secondary muscle yang terlibat, yaitu adalah otot tangan kita, apakah bicep maupun forearms. Jadi ini adalah sebenarnya jenis latihan yang sangat basic, yang sangat dasar. Tapi ada satu keunikan ketika saya melakukan hal ini. Yang pertama adalah waktu saya ngangkat, teman-teman lihat gak tangan saya di sini? Ini lihat nih. Jadi tangannya saya nggak di sini, tapi tangannya saya di sini. Apa bedanya antara tangan saya di sini sama tangan saya di sini? Bedanya hanya lebih kepada dengan saya tidak melibatkan jempol saya taruh di atas, sehingga saya bisa fokus kepada benar otot yang saya targetkan. Begitu tangan saya genggam, saya kencangkan, pada saat itu otomatis si secondary muscle saya, yaitu adalah si forearms dan bicep akan banyak terlibat. Itu satu. Kedua, teman-teman lihat lagi, waktu saya baru mulai, saya melakukan yang disebut namanya scapula engagement. Jadi kalau mulai dari sini, saya mulainya dari sini. Nah, lihat teman-teman, apa bedanya di sini sama bedanya di sini? Apa bedanya di sini sama bedanya di sini? Yang membedakan adalah lebih kepada tulang belikat saya berusaha kenain. Jadi saya memulai dengan posisi di mana tulang belikat saya bertemu. Nah, pada saat itu saya membuat satu sistem di gerakan ini untuk bilang bahwa nanti yang akan bekerja itu adalah lebih banyak adalah si backnya. Tapi ketika si tulang belikat itu dia lepas, otomatis di antara posisi 0 untuk baru memulai ke sini, 0 baru mulai ke sini, saya harus menggunakan yang namanya tangan saya untuk terlibat naik, baru setelah itu baru mulai back saya. Nah, tapi dengan saya kunci duluan yang namanya tulang belikat saya atau scapula saya, terjadi engagement di sana. Nah, pada saat itu saya bisa berfokus benar-benar kepada otot yang saya targetkan, yaitu adalah si back itu sendiri. Kedua, apalagi yang membedakan juga pada saat saya melakukan aktivitas ini. Kalau teman-teman lihat, pelan pada posisinya, naik pelan. Itu yang disebut dengan yang namanya tempo. Jadi waktu turun adalah pada saat yang dikenal yang namanya eccentric atau yang dikenal yang namanya negatif. Posisinya pelan, rasain. Lalu positifnya cepat lagi, 1 detik. Tahan di puncak gerakan. Nah, puncak gerakannya bukan pada saat kita di paling ujung di atas. Kalau teman-teman lihat, bukan pada saat puncak gerakannya, bukan pada saat di sini, tapi di sini baru turun. Jadi bukan di sini, tapi di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Kenapa bukan di puncak gerakan, tapi di agak turun sedikit? Karena kalau kita di puncak gerakan pada posisi tangan kita kencang seperti ini,
pada saat itu otomatis yang bekerja itu tentunya adalah si bicepnya. Tapi begitu dilepas sedikit, nah pada saat itu benar-benar backnya yang bekerja. Prinsipnya sebenarnya secara logika tuh hanya cuma mau bilang aja buat teman-teman, kalau latihan kan angkat, lepas lagi, angkat, lepas lagi. Tujuannya hanya lebih kepada menjalankan assignment atau tugas, yaitu adalah gimana caranya saya mengangkat beban, lalu saya bisa menyelesaikan itu. 1, 2, 3, 4, seolah-olah mengangkat beban dari titik A menuju destinasi B, yang penting saya selesai. Tapi ingat sekali lagi teman-teman sekalian, apa yang kalau kita pahami sebagai latihan beban itu sendiri, yaitu adalah bahwa tujuannya adalah bukan memindahkan beban atau dalam hal ini badan kita dari titik A menuju destinasi B. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana dengan situasi atau dengan kondisi tertentu atau dengan sistem tertentu atau dengan apapun juga siasat tertentu, saya ingin menciptakan stres yang besar kepada otot yang saya targetkan. Maksudnya itu teman-teman sekalian. Makanya kenapa itu yang disebut dengan namanya time under tension-nya menjadi lebih lama. 1 detik pada saat naik positif atau yang dikenal dengan namanya konsentrik pada saat otot memendek. Tahan di puncak gerakan, bukan di terlalu puncaknya, bukan di 100%-nya, tapi di 80%-nya. Turun pelan-pelan. Nah pada saat itu terjadi yang namanya time under tension-nya, maka kurang lebih sekitar 2-3 detik turun. Jadi 1 detik naik, 1 detik di puncak gerakan tadi, di hampir puncak gerakan, 2-3 detik pada saat turunnya. Nah pada saat itulah kita time under tension yang terjadi, atau istilahnya tension yang terjadi itu kurang lebih sekitar otot mengalami tekanan yang besar, itu sekitar berarti 3 plus 1 plus 1 ya, jadi sekitar 5 detikan. Nah kalau kita melakukan aktivitas ini 10 kali lipat, 10 kali repetisi, maka yang terjadi kurang lebih membutuhkan durasi kira-kira sekitar 50 detik. Nah itu masih masuk ke dalam yang namanya definisi anaerobik, yaitu adalah di bawah 1 menit. Nah jadi kalau kita bisa ngelewatin hal itu, jadi ada nuansa jadi aerobik aktivitas, artinya apa? Artinya bebannya terlalu ringan. Kalau seandainya kita bisa ngangkat ringan dan bisa lebih daripada 1 menit. Maksudnya sebenarnya itu kayak logika aja sih teman-teman sekalian. Nah jadi oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman, lakukan hal ini dengan kita benar-benar bisa merasakan otot yang kita targetkan. Bisa dengan wide grip, bisa juga dengan medium grip atau close grip. Kita lihat sekali lagi, ini lepas nih di sini ya. Nah, sekarang kita mulainya dari sini, baru tarik. Teman-teman lihat ya, waktu saya turun pelan, waktu tahan, saya nggak tahan di sini, tapi saya tahan di sini. Ini di sini, baru lepas lagi, pas, tahan di sini, pas lagi. Pada saat kita melakukan aktivitas ini, teman-teman make sure kunci yang namanya si pinggang tadi selalu, kalau istilahnya namanya arch back at all time, artinya pinggangnya selalu tegap di kapanpun pada saat kita melakukan aktivitas gerakan tersebut. Jadi itu menjadi salah satu kunci untuk supaya stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan itu terjadi tension yang continuous, yang berkelanjutan. Nah jadi makanya kunci tahan ya. Jadi teman-teman bisa rasakan, jadi pada saat saya melakukan aktivitas ini, teman-teman tahu benar-benar murni yang capek adalah back saya, dan back adalah otot yang paling besar, yang paling banyak ya. Nah bukannya si bicep. Teman-teman paling sering latihan kok yang capek bicepnya duluan, yang capek tangannya duluan. Kita mau yang capek duluan adalah apanya? Benar-benar backnya. Tangan hanya membantu. Nah teman-teman, kalau seandainya belum bisa melakukan aktivitas ini ya, belum bisa ngangkat badan sendiri, makanya kenapa teman-teman melakukan aktivitas dengan menggunakan yang namanya lat pull down. Lat pull down teman-teman lihat di sini, ada yang bisa yang lebar, yang panjang, ada yang medium ya, ada yang close grip, ada yang cuma setengah gini juga, itu nggak masalah ya. Gerakannya pun sama. Teman-teman ingat kan tadi pas baru mulai, ingat? Nah ini di sini mulainya. Ini kan lepas, scapula engage, jadi kayak shoulder blades engage, baru tarik, pelan, slow, tarik. Lihat pinggang saya, bokong saya mengarah ke belakang sana, lihat. Jadi bukannya ke sini, round back, tapi dia arch back. Bukan round back, tapi arch back. Jadi arch back at all time. Slow on the way up. Teman-teman rasain, jangan habisin. Tahan di sini. Yang menahan bukan badannya, bukan tangannya, tapi si scapulanya atau shoulder blade-nya yang menahan. Tahan di sini. Posisi waktu tarik juga sama. Teman-teman nanti bisa lihat dari posisi angle sana. Kalau teman-teman lihat dari posisi angle sini, nanti gerakannya ini lurus seperti ini teman-teman. Yang sering salah gerakannya kemana?
yang salah. Yang benar adalah gerakannya seperti ini. Jadi kalau badannya mau sedikit agak mundur ke belakang, selama gerakannya tetap sama nggak ada masalah. Jadi kadang kita membahas suka masalah soal, oh badannya nggak boleh terlalu ke belakang, badannya nggak boleh terlalu ke depan. Tapi intinya sebenarnya badan kita punya kecerdasan sendiri ya teman-teman. Jadi waktu ngelakuin ini, yang nyamannya aja bagi teman-teman. Nggak mau terlalu kaku juga, terlalu tegap, tapi nggak mau terlalu lean down, abis ke belakang gini. Karena apa? Karena nanti akhirnya juga teman-teman nggak bisa ngerasain otot yang ditargetkan, karena menjadi lebih mudah ya, lebih gampang. Dan yang kerjanya nanti malah si tangannya. Jadi demikian kira-kira mungkin angle lain dalam saya mengedukasi teman-teman informasi tentang latihan back itu sendiri, khususnya dalam hal pulling ya. Kalau seandainya nanti kita akan bahas lagi, mungkin rowing, mungkin khusus yang lainnya. Rowing bisa dilakukan dengan menggunakan dumbbell, dengan cable, dengan barbell juga bisa. Tapi pulling atau lat pull down salah satu basic back workout yang paling populer. Makanya kenapa kalau teman-teman, saudara atau sahabat-sahabat saya yang ada di tentara, di kepolisian, kadang-kadang itu menjadi salah satu requirement test secara fisik ya. Makanya kenapa harus mesti pull up gitu ya. Cuma memang kalau pull up-nya kadang-kadang bisa diperbaiki dengan cara tadi berfokus memang benar ke back-nya. Karena kadang-kadang kalau pull up-nya harus mengangkat bebannya, harus semuanya bebannya diangkat dari bawah 100% sampai 0 sampai 100. Yang menjadi tantangan adalah ketika saudara-saudara kita, apalagi kalau udah mulai jadi pamen, apalagi mau jadi pati gitu ya, kadang-kadang berat badannya kan makin meningkat. Jadi tangannya tidak memungkinkan untuk mengangkat. Tapi dengan proper gerakan yang tepat, dengan lat pull down yang benar, memungkinkan mau beratnya kita berapa. Kayak saya pun juga sekarang beratnya 100, tapi masih punya kemampuan untuk bisa mengangkat badannya. Tapi bayangin kalau seandainya harus mengangkatnya harus 100%, nanti yang kerja itu adalah tangan kita. Nah itu makanya kenapa bisa cedera, padahal tujuannya latihan lat pull down fokusnya memang murni untuk back, bukan untuk tangan. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Nanti kapan-kapan main ke Bandung di sini. Saya ucapkan terima kasih. Cheers.